กูบอกให้คุกเข่าลง ค่าไฟคืออะไรวะกูจะสาธิตให้มึงดูเอง Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Harit yang kala itu baru keluar dari rumahnya. Tujuan Harit sekarang yaitu untuk bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Diberitahu kalau Harit ini adalah mantan seorang petinju. Namun semenjak ibunya tewas, Harit menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Harit tinggal di komplek kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar barang haram dan ciwi-ciwi marimas. Dan tak berserang lama, Harit berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Akan tetapi bersama dengan itu tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Harit. Awalnya Harit masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhum ibu Harit, kemudian inilah yang terjadi. Beruntung saat itu datanglah pacar Harit yang segera memisahkan, lalu berusaha membawa Harit pergi dari sana. Sialnya saat Harit hendak pergi, orang tadi malah mengatakan kalau saat ibunya masih hidup, si ibu goyangannya sungguh nikmat. Sontak hal tersebut membuat Harit semakin murka. Lalu inilah yang terjadi. Akibat menghabisi orang tersebut, Harit divonis hukuman 10 tahun penjara. Setibanya di lapas, Harit dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru lainnya bernama Andri. Diketahui kalau Andri ini merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Harit dan Andri diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Harit menjawab dengan tegas kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina almarhum ibunya. Sedangkan untuk Andri, ia ternyata dituduh menjadi pengedar, padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengedarkan apapun. Mendengar itu semua, si kepala sipir hanya menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini, dan ia akan menempatkan Harit dan Andri di sebuah sel blok A. Sebelum dimasukkan ke sel blok A, Harit dan Andri dibotaki terlebih dahulu. Hingga malam harinya terlihat Harit dan Andri sudah berada di dalam selnya. Diberitahu kalau sel blok A dipimpin oleh seorang pria bernama Armon. Armon adalah sosok pemimpin kejam dan ia tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Armon meminta tangan kanannya untuk membawa Harit dan Andri ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri ternyata Harit dan Andri sudah tidur. Hingga dengan kasar si tangan kanan membangunkan mereka berdua. Namun di sini hanya Andri lah yang terbangun, sedangkan Harit susah untuk dibangunkan. Kemudian si tangan kanan membawa Andri ke hadapan Armon sesuai dengan instruksinya. Armon menjelaskan kewenangannya dan mengatakan kalau ialah yang mengatur semuanya di blok ini. Armon pun lalu menjelaskan aturan-aturannya. Pertama, para tahanan baru harus melayani semua kemauan Armon, dan jika menolak maka ia tak akan segan-segan untuk mengerahkan semua tahanan di sini untuk menghajarnya. Kemudian Armon langsung memerintahkan Andri untuk mencoba pedangnya karena sudah lama pedangnya tidak pernah saling tusbol. Andri sebagai napi baru pun terpaksa melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain.
Di tengah kenikmatannya itu, Armon memerintahkan tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Harit karena dari tadi dia hanya tidur saja. Alhasil, Harit yang tertidur pun langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di sel blok A. Di hari berikutnya, terlihat Armon dan semua anak buahnya sedang makan siang di kantin penjara. Masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Di sana terlihat kelompok tahanan dari sel blok B yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B dipimpin oleh napi bernama Alex dan wakilnya bernama Parang. Selang beberapa saat, datanglah Harit yang mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Ketika Harit akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tangan kanan Armon yang langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Harit sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Harit terus mencoba bersabar sambil menahan emosi. Parang yang merupakan wakil ketua blok B merasa kasihan ketika melihat Harit yang diperlakukan seperti binatang. Tapi Alex sang ketua meminta Parang agar jangan dulu ikut campur karena itu bukan urusan mereka. Satu jam kemudian, terlihat Harit sedang mandi bersama para tahanan lain. Tak lama ia didatangi oleh Armon CS yang langsung mengerumuninya. Di sini Armon yang merasa paling memiliki kewenangan menjelaskan kalau mandi tidak gratis sehingga Harit harus membayar. Harit menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sebesar pun, jadi harus membayarnya dengan apa. Armon mengatakan kalau begitu Harit cukup berlutut saja di hadapannya seakan-akan Armonlah yang layak disembah. Setelah Harit berlutut, Armon membuka sendalnya dan inilah yang ia lakukan. Kemudian Armon memerintahkan Andri untuk ikut menendang Harit. Namun Andri menolaknya karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Alhasil Andri pun langsung disiksa. Sampai akhirnya Andri mau menuruti perintah Armon, yaitu dengan menendang tubuh Harit. Kemudian Armon memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Harit. Dengan songong, si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata kalau Harit pasti akan merengek memanggil ibunya. Mendengar kata ibu seketika membuat Harit geram. Terlebih sang ibu telah tiada. Harit pun lantas dapat menahan tendangan si tangan kanan dan membuatnya kesakitan karena mengenai tulang tangan. Namun alhasil Harit langsung dikeroyok karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama, terlihat Harit yang masih tergeletak pingsan setelah dikeroyok tadi. Dalam keadaan setengah sadar, Harit bermimpi tentang masa lalunya yang mana kala itu Harit kecil sedang mengikuti perlombaan tinju ditemani dengan sang kakek. Tapi sayangnya lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat menumbangkannya. Itu Harit pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang sang ibu. Ibunya sempat meminta Harit agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Harit. Harit pun menjawab jika tinju adalah cita-citanya. Dan Harit berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara bertarung yang akan melukai tubuhnya. Adegan kembali ke penjara, yang mana terlihat Harit masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Tak lama Harit diguyur oleh si kepala sipir yang membuatnya akhirnya terbangun. Si kepala sipir meminta Harit agar segera berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul. 5 นาที
Setelah kepala sipir pergi, datanglah Andri yang memberikan sebutir jeruk kepada Harit di tengah kondisinya yang masih lemas. Andri pun meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Harit atas perintah dari Armon. Mendengar itu, Harit sangat mengerti dan ia pun tidak mempermasalahkannya. Lalu kemudian Andri langsung pergi ke lapangan sementara Harit akan makan dulu jeruknya. Setibanya di lapangan, Andri malah dihajar oleh Armon karena ia tahu Andri sudah menolong Harit. Andri dihajar habis-habisan, tapi ketika tak diduga, Harit datang dan dengan lantang menantang Armon untuk berduel. Saat pertarungan itu akan terjadi, Parang, si wakil ketua Blok B, tiba-tiba menghampirinya lalu meminta Armon untuk tidak semena-mena, mentang-mentang Armon pemimpin blok. Parang mengatakan jika Armon bertarung dengan Harit, maka itu tidak sepadan. Terlebih Harit sudah babak belur. Dengan begitu, Parang bersedia menggantikan Harit untuk bertarung dengan Armon. Dan jika ia menang, maka Harit dan Andri harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex, sang ketua Blok B, maju lalu meminta Parang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini, Armon yang ketar-ketir akhirnya mempersilahkan Alex untuk membawa Harit ke Blok B asalkan tidak dengan Andri. Armon melakukan kesepakatan tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Alex. Jadi lebih baik ia langsung mempersilahkan Alex untuk membawa Harit ke Blok B. Malam harinya terlihat Harit sekarang sudah tinggal di sel Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alex dan Parang yang bertanya kenapa Harit belum tidur. Namun di sini Harit malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya sedangkan Andri dibiarkan di Blok A. Alex mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Harit. Sedangkan Andri pasti akan aman-aman saja di sana selagi Andri masih mau melayani Armon. Pada akhirnya Harit berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alex dan juga Parang. Kemudian Alex meminta Harit agar beristirahat dan besok ia akan mengobati wajah Harit. หมอนมึงสีแดงฝรั่งเตรียมไว้ให้แล้วอันนี้พกติดตัวไว้ดีเพื่อน Di sisi lain, memperlihatkan Armon yang sedang menyiksa Andri karena ia tak mau melayaninya. Armon pun lantas menghukum Andri untuk tidur tanpa alas supaya Andri hidup seperti binatang sampai ia mau melayaninya lagi. Singkat cerita, berhari-hari berlalu. Terlihat kini Harit semakin dekat dengan Alex dan juga Parang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Terlihat suasana di Blok B cukup cair dan mereka pun saling bercanda seakan mereka bukan berada di dalam penjara. Berbeda jauh dengan Armon karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berperi kemanusiaan. Satu minggu kemudian memperlihatkan Harit dibesuk oleh pacarnya yang dulu pernah memisahkan Harit saat emosi. Terlihat Harit sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya itu. Namun kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Si pacar meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya. Sedangkan si pacar tidak bisa menunggu Harit yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Harit seketika terpukul dan menangis sambil memohon agar si pacar menolak perjodohan itu. Akan tetapi si pacar tak bisa berkata apa-apa lagi, lalu bergegas pergi meninggalkan Harit. Saat keluar dari ruang besuk, Harit melihat Parang yang sedang berkelahi dengan Armon dan 2 anak buahnya. Sontak Harit langsung membantu Parang hingga inilah kebrutalannya. Tapi keributan itu seketika terhenti setelah petugas datang melerainya.
Di saat mereka semua tiarap, datanglah Alec yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Armon. Alec bertanya apa sebenarnya yang Armon inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompok Alec. Armon mengatakan kalau ia ingin berperang dengan kelompok Alec untuk bisa saling menghabisi demi membuktikan bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Mendengar itu, Alec tanpa cacicu menyetujui perkataan Armon dan menyepakati untuk berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya, terlihat Andri yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh tangan kanan Armon. Andri disiksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Andri yang menganggap kalau dirinya bukanlah waria murahan, tentu menolak perintah dari si tangan kanan. Akan tetapi si tangan kanan memaksa sampai ia nekat melakukan macam-macam. Setelah itu, si tangan kanan mempersilahkan tahanan lain jika ingin melakukan hal yang sama dengannya. Pada akhirnya, Andri digilir oleh para tahanan lain tanpa adanya lagi rasa kemanusiaan. Singkatnya, terlihat Andri yang hanya bisa tergeletak lemas. Tak lama datanglah Armon dan satu anak buahnya yang langsung mengeluarkan pisau cutter. Entah apa yang akan mereka lakukan, namun mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. Di hari berikutnya, terlihat semua tahanan sedang makan siang di kantin penjara. Tampak juga di sana Alec yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa, Alec dan Parang selalu bersikap solid, bahkan mereka tak sungkan berbagi makanannya di saat ada anggota yang masih kurang. Tak lama, tiba-tiba Andri si waria menghampiri Harit yang sedang makan, lalu merebut makanannya. Andri langsung memakan semua makanan Harit yang membuat Harit bertanya, apa yang terjadi? Setelah itu Andri memegang lehernya sambil memuntahkan darah. Saat Alec melihat hal tersebut, seketika langsung menyadari kalau ini semua pasti adalah perbuatan Armon. Alec meminta Harit agar tidak usah menolong Andri, karena bagaimanapun Andri sudah tidak bisa tertolong. Ternyata mulut Andri telah dimasukkan bubuk cutter oleh Andri yang membuat tenggorokan dan organ dalamnya rusak. Mengetahui itu semua, Harit langsung mendatangi kelompok Armon yang sedang asik makan. Sempat akan terjadi keributan, namun Harit berhasil ditahan oleh Parang. Kemudian Alec datang dan mengatakan kalau Armon benar-benar manusia kejam yang hanya berani kepada yang lemah. Alec sudah tidak tahan, ingin segera berperang melawan Armon. Jadi sebaiknya mereka majukan saja peperangannya menjadi hari Jumat. Dan senang hati Armon dengan belagu menyetujuinya, karena ia juga sudah tidak tahan ingin menghabisi kelompok Alec. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, terlihat Alec dan kelompoknya yang sedang mandi. Alec yang melihat Harit terus melamun, lantas ia bertanya, apakah Harit masih tidak terima dengan kematian Andri? Andri seperti saudaranya sendiri yang datang ke penjara ini bersama-sama. Apalagi Andri di penjara hanya karena dituduh sebagai pengedar. Padahal sosok waria seperti Andri tidak mungkin melakukan hal berbahaya semacam itu. Untuk menghibur Harit yang suka perkelahian, Alec pun mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Armon. Jadi Harit bisa melampiaskan seluruh amarahnya nanti. Singkat cerita, waktu siang harinya terlihat Alec CS yang sedang menunggu kedatangan kelompok Armon untuk perang di lapangan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin membantai kelompok Armon agar tidak ada kekejaman lagi di penjara ini. Tak berselang lama, akhirnya datanglah Armon dan kelompoknya hingga Alec CS langsung bersiaga. Dirasa semua sudah siap, mereka langsung mulai peperangan dan kita lihat aksinya. Di tengah pertempuran, sebetulnya kelompok Alec lebih mendominasi. Namun sayang, Armon menggunakan cara licik hingga ia tak disangka menusuk perut Alec beberapa kali. Tapi tak lama datanglah para petugas yang membuat semua tahanan langsung tiarap. Sang kepala sipir sempat menghajar sebagian dari mereka dengan pentungan dan mengancam akan menambahkan hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi.
Malam harinya, ketika para tahanan Blok B sedang tertidur, Parang sempat bertanya kenapa Alek tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Harit yang kebetulan tidur di samping Alek, ia pun langsung meraba tubuh Alek dan ternyata ia mengalami demam tinggi. Kemudian Harit pun membuka baju Alek dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk di tubuhnya. Parang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya. Siapa tahu ada obat yang terselip guna mengobati Alek sang pemimpin. Karena luka tusuk yang didapatnya cukup parah, Harit tak punya cara lain. Akhirnya Harit hanya bisa berteriak sambil memanggil petugas berharap mereka datang untuk menangani Alek. Namun meskipun sudah berteriak sekencang-kencangnya, tidak ada satupun petugas yang mau datang. Tak lama, Alek yang sedang sekarat tiba-tiba meminta Harit agar berhenti berteriak memanggil petugas sebab itu percuma saja. Lalu, Alek juga memerintahkan semua tahanan lainnya agar lebih baik tidur kembali. Kemudian Harit mendekati Alek dan memintanya agar bertahan. Alek menjawab, sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dari hidupnya. Alek hanya ingin Harit dan Parang membalaskan dendamnya kepada Armon karena semua ini adalah perbuatan Armon. Setelah itu, Alek meminta Harit dan Parang agar tidur di sampingnya menemani Alek di sisa-sisa akhir hayatnya. Hingga beberapa saat setelahnya, Alek pun menghembuskan nafas terakhir sambil dipeluk oleh Parang dan juga Harit. Singkat cerita, pagi harinya Harit dan Parang mendatangi Armon yang sedang mandi. Mereka langsung menghajar beberapa anak buah Armon yang mencoba menghalangi. Melihat itu dengan songong, Armon bertanya, kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah Alek sudah kuat? Dengan penuh emosi, Harit langsung menantang Armon untuk berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Tentunya Armon menerima tantangan Harit. Namun ia ingin pergelutan itu menggunakan pisau dan perduelannya akan dilakukan sore ini di dalam toilet penjara supaya tak terpantau oleh penjaga. Beberapa saat setelahnya terlihat Harit ditemani oleh Parang yang sedang mengasah pisau. Parang sempat bertanya kenapa Harit mengajak Armon untuk berduel dan tidak berperang saja. Harit mengatakan kalau berperang, kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum menghabisi Armon. Sedangkan jika berduel, ia mempunyai kesempatan besar untuk menghabisi target. Singkat waktu sore harinya, Harit, Parang, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Armon di toilet. Tak lama, akhirnya Armon datang bersama anak buahnya juga. Di sini, Parang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Harit dan Armon, sedangkan mereka semua cukup menonton saja. Dengan senang hati, Armon setuju dan seketika terjadilah pergelutan. Boy. Di tengah pertarungan, Harit sempat tersayat pisau di bagian lengannya. Namun dengan ilmu tinju yang selama ini ia miliki, Harit dapat membalikan keadaan sampai membuat Armon tak berdaya. Tangan kanan Armon sempat ingin membantu, tapi Parang langsung turun tangan, lalu mengingatkan agar tidak ada yang ikut campur dan jangan melanggar perjanjian. Terlihat Harit memperlihatkan kebrutalannya dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang sembarangan. Kemudian Harit segera menghabisi Armon sebelum sesuatu tak terduga terjadi dengan mengunci lehernya sampai koat. Hingga setelah Armon akhirnya tewas, datanglah para petugas langsung mengamankan mereka semua. Dua jam kemudian, terlihat Harit dan Parang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan termasuk telah menghabisi Armon. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan.
Lalu si kepala sipir menjelaskan jika sekarang adalah hari terakhir Parang dan Harit ditahan di penjara. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Harit dan Parang yang sudah terang-terangan menghabisi tahanan lain, yaitu Armon. Harit sempat bertanya, bukankah Armon juga telah menghabisi Andri dan Alek, lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Si kepala sipir menjawab kalau Armon melakukan hal tersebut dengan sangat rapih, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menjadi saksi untuk membuktikan kebenarannya. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa Armon selalu memiliki kewenangan karena ia dilindungi oleh kepala sipir dan para penjaga lainnya. Selang beberapa saat, Harit dan Parang pun dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua sudah ikhlas dan menerima takdir dan siap menjadi penguasa yang bijaksana lagi di penjara selanjutnya. Dan tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silakan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kamsyah.